Selamat datang dan mendengarkan sebuah audiobook novel berjudul Jurnal Misteri. Episode pertama, Hair Extension. Selamat mendengarkan. Mas Doni, kamu gak bisa begini sama aku. Kamu benar-benar sudah menyakiti hatiku. Aku gak bisa diginiin, Mas. Teriak seorang gadis dengan berlinang air mata. Tapi kita memang sudah tidak sejalan lagi, Nisa. Mas mohon kamu bisa mengerti. Saut seorang pria berkemeja rapi dan licin tersebut. Apa? Kamu bilang aku harus mengerti? Apa kamu kira selama ini aku kurang mengerti, Mas? Aku sudah banyak mengerti dirimu. Aku berusaha memahami semua kesibukanmu. Aku masih kurang mengerti apalagi selama ini kepadamu, Mas Doni. Teriak si gadis merasa frustasi. Doni menghela napasnya kasar. Nisa, dengarkan Mas dulu. Ini semua tidak semudah itu. Aku, Mas tidak bisa melanjutkan hubungan kita lagi. Maaf untuk semua kesalahanku selama ini padamu. Mas, memang bukan lelaki yang baik untukmu, Nisa. Mas berharap kamu akan mendapatkan laki-laki yang jauh lebih baik dariku. Mas memang tidak pantas untukmu yang sangat baik, Nisa. Mas minta maaf. Maafkan, Mas. Ucap Doni sambil menangkupkan kedua tangannya depan dada menatap memohon kepada Nisa. Kekasihnya sebentar lagi akan menjadi mantan kekasihnya. Tidak, aku tetap tidak mau putus. Ucap Nisa dengan suara parau karena kebanyakan menangis dan berteriak. Nisa, Mas mohon. Masalahnya Mas dijodohin oleh kedua orang tua Mas. Lalu tentang hubungan kita, mereka tidak memberikan restu itu. Mas harus bagaimana lagi, Nisa? Mas gak mau jadi anak yang durhaka kepada orang tua. Kamu tahu sendiri kan, kalau Mas ini anak tunggal. Lalu orang tua Mas mau Mas menikah dengan gadis pilihan mereka. Mas gak bisa melawan mereka, Nisa. Kamu tahu kan kalau melawan orang tua itu berdosa. Mas mohon kamu bisa membantu Mas sekali ini saja, Nisa. Mas mohon. Pinta Doni dengan penuh harap. Calon mantan kekasihnya itu bisa memahami posisi dirinya saat ini. Jadi, Mas lebih milih ninggalin Nisa begitu? Tanya Nisa dengan sorot mata kecewa, memandang lelaki yang sudah hampir 1,5 tahun ini bersamanya. Maaf, Mas gak punya pilihan lain. Kamu tetap akan ada di hati Mas, sebagai seseorang yang pernah aku sayangi. Bohong. Kamu pembual ulung, Mas. Kalau kamu memang menyayangi aku, tentunya kamu berjuang sampai kita bisa sama-sama. Bukannya malah meninggalkan aku begitu saja. Dengan alasan tidak masuk akalmu itu. Kamu keterlaluan, Mas Doni. Kamu, tunggu sebentar, Nisa. Doni justru berjalan menjauh dari tempat duduk mereka setelah melihat nama yang terpampang di layar handphone miliknya. Baiklah, aku akan segera ke sana. Nisa tidak bisa mendengarkan ucapan Doni dengan siapa dia berbicara. Tetapi setelah menerima telepon tersebut, Doni bergegas mengambil kunci mobilnya dan meninggalkan beberapa lembar uang di atas meja. Nisa, Mas mohon maaf sebesar-besarnya kepada kamu. Mas berdoa semoga kamu bisa mendapatkan lelaki yang jauh lebih baik dari Mas. Kamu nanti pulang sendiri ya. Ini Mas tinggalin untuk ongkos kamu pulang naik taksi. Mas harus segera kembali ke kantor. Ada pekerjaan penting harus segera kukerjakan. Maaf. Ucap Doni kemudian bergegas meninggalkan kafe tanpa menghiraukan teriakan Nisa yang memanggil-manggil namanya dari tadi. Nisa menangis, tertahan melihat sikap Doni kepada dirinya sudah sangat keterlaluan kepadanya. Awas saja kamu ya, Mas. Jurnal Misteri, episode kedua, Hair Extension. Astagfirullah, Nisa. Ucap sang ibu yang kaget mendengar suara pintu yang tertutup dengan kasar. Ada apa dengan anak itu? Pulang-pulang bukannya ucapin salam malah masuk kamar pakai adegan nutup pintu sekeras itu lagi. Ucap Amanda, sang kakak dengan nada sinis, karena melihat sikap sang adik yang sudah tidak tahu aturan itu. Sudah, kamu segera selesaikan makanmu saja. Nanti biar ibu yang bicara pada adikmu itu. Saut sang ibu menengahi daripada nanti akan ada keributan di rumah. Jangan dibiarkan sikap Nisa itu, Bu.
Nanti makin ngelunjak itu anak kalau ibu terlalu banyak mengalah sama dia. Omel Amanda karena selama ini dia melihat sang ibu selalu memanjakan sang adik yang berselisih 3 tahun darinya itu. Iya ya, nanti ibu bilangin ke adikmu. Potong sang ibu cepat. Kalau tidak bisa panjang kali lebar, ceramah si anak sulung kalau dia tidak mengalah. Ya sudah, Mana balik ke kantor dulu ya Bu. Nanti mungkin pulangnya agak malam, ada meeting nanti sore soalnya. Pamit Amanda si sulung yang saat ini sudah bekerja. Iya, kamu hati-hati, semoga lancar urusannya, pesan sang ibu. Iya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengantarkan kepergian sang putri sulungnya, kini sang ibu menoleh ke arah tangga. Saatnya dia mengurus sang tuan putri. Si bungsu yang tampaknya sedang merajuk hari ini. Entah apa yang terjadi pada anak bungsunya itu sampai bersikap sekasar itu. Dia harus mencari tahu sekarang. Nisa, panggil sang ibu ketika sudah beberapa kali mengetuk pintu kamar si bungsu. Nisa, buka pintunya nak, ibu mau bicara. Ucap sang ibu lagi saat pintu kamar berwarna coklat muda itu tak juga kunjung dibuka oleh sang anak. Terdengar suara kunci pintu terbuka. Segera sang ibu memegang kenop pintu dan membuka pintu kamar sang anak. Saat melongo ke dalam kamar, terlihatlah sang putri sedang tengkurap di atas kasur dan terdengar suara isakan tangis dari sang gadis berambut sebahu itu. Nisa, kamu kenapa nak? Tanya sang ibu dengan raut wajah khawatir, karena mendengar isak tangis si bungsu. Nisa mendengar langkah sang ibu mendekat, segera bangkit. Kemudian merentangkan kedua tangannya meminta pelukan sang ibu. Astaga Nisa, cerita sama ibu, apa yang terjadi denganmu? Jangan buat ibu khawatir begini dong. Desak sang ibu saat melihat sang putri telah berlinang air mata. Nisa diputusin Mas Doni, Bu. Astagfirullahalazim Nisa. Ucap ibu sambil melai lembut kepala Nisa. Memang kenapa sampai kalian putus, kalian bertengkar? Tanya ibu mencoba bersabar bertanyakan masalah di antara keduanya. Nisa menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak, Bu. Justru kita nggak bertengkar sama sekali. Tetapi tiba-tiba saja Mas Doni memutuskan Nisa. Katanya Mas Doni dijodohkan oleh orang tuanya. Ujar Nisa menjelaskan permasalahannya kepada sang ibu. Hanya itu, tanya ibu lagi. Iya, Bu. Nisa nggak terima diginiin, Bu. Mas Doni keterlaluan sama Nisa, tau nggak? Ujar Nisa dengan kesal. Sang ibu hanya menghela napas panjangnya. Ya sudahlah, kalau memang mau Doni begitu. Anggap saja kalian bukan jodoh. Lagian dari awal ibu sudah bilang ke kamu berkali-kali. Fokus saja dulu dengan kuliah, jangan sibuk pacaran saja. Bentar lagi juga kamu akan lulus. Kamu mesti contoh kakak kamu itu. Lihat, dia bisa sesukses sekarang juga berkat kerja kerasnya. Sudahlah, jangan menangis lagi ya. Ibu masak makanan kesukaan kamu, makan yuk, mumpung masih hangat. Ajak sang ibu dengan lemah lembut. Iya Bu, saut Nisa tak bersemangat.